setelah kita mengupdate koridornya, selanjutnya surface-nya otomatis juga terbentuk, namun sayang tidak sesuai dengan yang kita harapkan karena pada posisi surface ini sedikit bermasalah. Untuk kita melihat hasil surface-nya, kita akan masukkan ke dalam cross section. Ini kita belum perbaiki, kita akan lihat surface-nya. Ini adalah surface yang tadi kita buat terpotong-potong, sedangkan koridornya pada posisi di dalamnya. Kalau kita lihat koridornya, kita klik surface-nya, klik kanan, select similar. Jadi ada kita pilih surface ini, klik kanan, display order, send to back. Kita sudah mempunyai 3 bangunan pada posisi existing, pada posisi cross, yaitu ini garis existing. Saya buat dengan warna lain agar kelihatan. Surface IU existing ground saya ganti menjadi warna yang agak tebal, warna hijau dengan garis putus-putus. Ketebalan ini kurang tebal lagi. Line tab-nya dash, kita lihat prosesnya cukup lama. Oke, ini kalau kita lihat ini adalah garis putus-putus yang tadi garis existing ground warna hijau. Ini ada garis bangunan koridor, hanya berhenti pada di sini karena memang perbaikannya kita menggunakan brickland atau 3D poly dengan metode brickland untuk memasukkan garis daripada surface rencana ini ikut dengan surface design. Selanjutnya cara memasukkannya yaitu kita pilih surface-nya lewat di sini dengan tool space. Selanjutnya kita pilih surface yang terbuat dari koridor, yaitu top. Selanjutnya kita klik tanda plusnya, definisi, kita klik brickline, kita klik add saja, add. Oke, semua yang tadi kita bikin dengan cara manual, ini 1, 2, 3, 4, 5, kita klik kanan, add kan. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita akan perbaiki. Kita bisa menambahkan bantuan dengan membuat 3D poly, 3D poly agar di sini tertutup. Klik di sini, klik seperti ini. Kenapa 3D poly? Karena kalau menggunakan 3D poly itu bisa terikat dengan elevasi. Jadi surface-nya kita dikte untuk mengikuti dengan 3D poly dari elevasi-elevasi yang sudah kita buat semacam ini. Satu lagi kita bisa tambahkan di sini. Oke. Selanjutnya kita add lagi yang barusan kita buat, 1, 2. Macam itu. Sudah hampir tertutup. Memang prosesnya cukup lama. Kita surface-nya kita perbaiki dulu dengan mohon maaf, contour and triangles. Oke, kita akan hapus pada posisi yang tidak terpakai, delete line. Dari sini kita akan masuk sampai dengan di sini kanan. Oke, kita masih ada existing di sini. Kita perbaiki sedikit. Ini juga bisa kita kosongkan. Oke, ini kita kosongkan saja. Oke, semacam itu. Karena terdapat konflik tadi, ini endingnya di sini, dia di sini, yang satunya di sini. Akan kita perbaiki lagi dengan headline dari sini,
lagi. Oke, kurang rapat, kita akan tambahkan lagi 3D poly. Klik di sini, klik di sini, klik di sini. Serapat mungkin untuk menambahkan kemiringan-kemiringan dan adjustmentnya. Kita add lagi. Yang barusan adalah ini sudah oke. Sebelum tertutup lagi, kita akan add point sini. Elevasinya adalah, saya cek dulu surface-nya, saya ketik ID 1697, sini 1696, 1696. Oke, 1697. Saya akan tambahkan add point 1696, 1696, 1697. Add line, kita coba add line juga. Dari klik sini harusnya dia otomatis tertutup. Harusnya otomatis tertutup. Tidak berhasil, kita coba lagi dari sini. Tambahkan nearest, saya ambil di sini, saya tarik ke sini untuk menutup nearest. Oke. Masih sedikit, memang prosesnya cukup panjang. Tadi mengalami kegagalan, sekarang saya akan coba dikte 3D polynya dari atas sampai ke bawah. 3D poly dengan mengambil tarikan dari posisi koridor. Tinggal kita klik sini saja. Selanjutnya F8 kita matikan, klik sini, masuk ke sini. Oke. 1, tarik lagi ke sini, kita masukkan. Ini otomatis garisnya sudah mengikuti elevasi sama dengan koridor. Saya tarik di sini, tarik ke sini, tarik ke sini. Kita lihat ujungnya, ambil salah satu, kita tambahkan lagi 3D poly, 3D poly. Saya ambil dari sini. Mudah-mudahan berhasil, karena ini sebenarnya seperti mendikte sebuah proses triangulasi yang dibuat oleh Civil 3D.
makanya kadang berhasil kadang tidak, tapi yang penting kita harus benar-benar mengetahui elevasi dan arah mana dari tarikan-tarikan surface yang bisa dibuat untuk Civil 3D. Saya coba aplikasikan dengan memasukkannya. Saya hapus dulu biar saya ulangi dari awal. Delete, oke. Ini saya delete juga. Saya delete juga. Saya delete lagi. Oke. Selanjutnya saya send to back biar saya bisa tahu surface-nya harus ada di bawah daripada garis-garisnya. Akan saya tambahkan satu lagi dari sini. Nah, ini adalah asli bawaan dari si Civil 3D. Selanjutnya kita menambahkan boundary-nya. Kalau saya tarik dari sini, maksudnya biar kena semua. Oke, ini otomatis kena semua rangka-rangkanya. Oke, baik, perfect. Hanya tinggal satu di sini yang masih kosong, kita bisa sambung lagi dengan 3D Poly. Saya tarik ke sini, saya tarik ke sini, saya tarik ke sini. Enter. Oke, saya akan tarik lagi 3D Poly. Saya tambahkan breakline di sini. Oke, harusnya sudah tertutup. Oke, bagus, sudah tertutup. Saya tambahkan lagi dari sini. Ke sini. Kita tambahkan breakline lagi agar tertutup super. Oke, bagus. Ini sudah tertutup semua, artinya dari ujung ke ujung sudah diselimuti oleh surface rencana. Selanjutnya kita akan hapus dengan surface properties, terus kita ke 3D Poly, contour and triangle. Oke, selanjutnya kita tadi mengambil border yang paling luar, ini akan send to back agar kita tahu border terluar. Kalau saya klik di sini, dia akan mengambil border terluar. Jadi pada posisi surface ini kita tidak perlu masukkan surface rencana, jadi akan kita hapus secara manual. Di delete line dari sini sampai ke titik ini, klik. Saya cek lagi mana titik keluar. Oh, ini masih ada sedikit tambahan. Ini harus dihapus karena akan berpengaruh ke volume kalau kita tidak hati-hati. Delete line, saya klik tambah sedikit lagi. Oke, sip. Ini adalah surface rencana yang kita buat menggunakan tambahan 3D Poly. Kalau saya kembalikan ke bentuk elevation bending seperti ini, sudah bagus, tertutup. Kalau kita lihat crossingnya pada titik potongannya seperti ini, memang masih ada sedikit yang kurang halus, tapi mungkin kita bisa mengabaikannya atau kita bisa manual satu demi satu pada beberapa posisi. Ini juga ada terdapat sedikit potongan, harusnya kita lebih bagus lagi membuat prosesi ini, mungkin harus lebih banyak lagi. Di sini biasanya kenapa itu bisa naik turun, karena kalau kita lihat elevasinya, mungkin dia akan, kita lihat ini ke 1698, ini 1697 naik ya, 1697 ini hampir sama ini dengan ini. Oke, posisi di sini sama, tapi ketika di cross di sini dengan kemiringan tertentu yang berbeda, maka dia akan
mempunyai nilai yang berbeda. Kita cek lagi. Ini 1694, 1695 ini naik satu angka. Selanjutnya 1695 masih posisi yang sama. Dari 1695 dia ke posisi 1700, 1700 lagi pada posisi ini. Dengan sini elevasinya sama persis, tapi crossnya sedikit berbeda, maka dia bisa naik bisa turun. Di sini juga kalau kita lihat lagi, klik 1701. Jadi dari sini ke sini hanya selisih 1 meter, padahal di crossnya dengan menggunakan potongan yang panjang. Dan itu membuat tampilan di sini sedikit agak bermasalah, nanti prosesnya bisa dirubah secara manual. Kalau ini 2070 adalah posisi pada STA awal di sini. Nah, ini ada terjadi posisi seperti ini, kita bisa perbaiki kenapa ini bisa terjadi. Saya bisa mengedit surface properties, kita kembalikan ke posisi contour and interval length. Nah, di sini terdapat tambahan. Ini kenapa? Kita lihat dengan CH, kita klik saja. Ini adalah feature lain, jadi kita tidak bisa menggunakan posisi CH, jadi kita editnya dengan elevation editor. Ini satu, kalau kita lihat di sini, ini adalah angka 1 berada di sini, 1697, angka 2 masih sama elevasinya. Oke, mohon maaf saya kecilkan sedikit. Kita lihat elevasinya saja. Ini dengan ini masih sama elevasinya. Selanjutnya ini adalah 1697 pada posisi di sini. Berarti ini ada selisih sekitar 50 cm. Dari sini ke sini cenderungnya flat. Kalau kita lihat sisi sebelumnya, sisi di atasnya, kita lihat elevation editor 1697, 1696, 1693 pada posisi ini. Kalau kita mau cek yang di sini itu berapa agar sinkron, ini adalah 1696, harusnya di sini tidak 693, ini sekitar 96 juga agar sama. Oke, jadi pada posisi cross di sini terdapat kekeliruan waktu memasukkan. Jadi ketika klik mungkin ini tidak pas pada angka koridor. Selanjutnya setelah itu kita update saja, karena kita sudah ada perubahan, dia akan otomatis merebuild dari perbaikan tersebut. Nah, kalau di cross ini sudah ada, masih ada satu lagi di sini. Kalau kita lihat bisa di modify point. Oke, kita ganti ke posisi surface properties, contour and triangle, atau kita bisa delete point. Dia ada di sini, ada di sini. Oke, sini. Oh, karena ada bantuan garis ini yang membuat dia terikat di sini. Kita akan cek garisnya berapa. 1, 2. Nah, pada posisi ini adalah 1693. Ini harusnya 1696. Sama dengan elevasi dari feature line tadi. ID di sini. Oke. Selanjutnya kita rebuild lagi. Jadi posisi dari 3D poly itu sangat mempengaruhi proses-proses kontur yang akan jadi. Oke, sudah ada berubah di sini. Kalau kita lihat ke dalam crossnya, sini sudah sedikit berubah, tapi kita masih bisa mengotak-atik lagi. Ini karena harusnya di sini lebih tinggi. Ini juga sudah berubah. Jadi kita harus benar-benar mendeteksi mana lebih tinggi, mana lebih rendah. Ketika kita mendeteksinya tidak hati-hati atau dengan hanya kira-kira saja, maka di sana crossnya akan muncul pada posisi yang kira-kira juga. Kalau kita ID, kalau ini adalah posisi garis dari sampel line, sedangkan untuk benar-benar memaksimalkan dan persis dengan cross apa yang kita inginkan, maka kita bisa memasukkan elevasi pada posisi garis sampel line itu dengan angka-angka yang pasti. ID, kalau saya klik ID di sini sekitar 1697, 1696,9, 1697. Kalau saya klik di sini, ini 1696,9. Padahal harusnya kalau
sesuai dengan posisi di sana. Harusnya di sini 1697, sekitar 1 meter. 16, oke, bisa kita ganti menjadi tambah 1 meter. 1697, enter. Demikian juga pada posisi ini kita bisa rubah properties menjadi 1697. Nah, di sini 1697,5. Oke. Kalau kita rebel lagi, jadi walaupun ini adalah survei rencana, tapi kita bisa tetap merubah, mengedit sedikit. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini sudah mendekati ya. Kita lihat di sini masih ada belum di pada posisi cross yang di sini juga harus kita definisikan agak lebih detail. Seiring dengan garisnya ini, kalau kita memang mau benar-benar mengeluarkan cross yang sangat presisi. Kalau untuk pekerjaan tanah sebenarnya posisi di sini masih bisa dimaklumi karena ini posisi pada titik puncak tikungan yang paling atas. Memang prosesnya untuk manual di lapangan gampang sekali, tapi ketika di atas kertas prosesnya cukup sulit. Nanti garisnya bisa dirubah secara manual kalau kesulitan. Sedangkan volumenya tidak akan terlalu berpengaruh banyak. Baik, begitu kira-kira cara mengupdate pada posisi slope yang konflik. Kalau kita googling, saya tadi sudah mencoba mencari bagaimana solusinya. Kita bisa ketik how to resolve bow T in Civil 3D. Jadi nanti akan ada informasi dari beberapa sumber. Mohon maaf, internet saya sedang bermasalah. Tunggu sebentar. Namanya kalau kita mencari di dalam Google. Oke, internetnya sudah jalan. Kalau kita lihat di forum Autodesk atau Knowledge Autodesk, kita lihat beberapa koridor boundary bow T fix, casual corridor 3D. Ini yang dari forum Autodesk. Tadi mana yang ini atau yang ini ya, saya lupa. Saya klik di sini. Tapi bapak-bapak sekalian atau ibu bisa mengetik how to resolve bow T in Civil 3D jika ingin mencari pada penyelesaian yang dibantu dari Google, baik dari Autodesk. Ini yang langsung dari Autodesk. Di sini koridor right angle. Kemarin juga saya sudah sempat melihat-lihatnya. Yang kedua dengan menggunakan video tutorial ini fixing corridor daylight bow T, ini bisa klik. Caranya sama, cuman ini lebih simpel, mohon maaf. Jadi tidak mengandung trap pada posisi galian dan timuran. Ini contoh ini lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti dari apa yang tadi saya praktekkan, karena tadi pada posisinya ada di slope. Boleh disimpan atau boleh di-download atau boleh di-share ya di sini. Baik, kira-kira sampai di sini materi untuk untuk koridor yang berhimpit atau kaki slope yang bersilangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.